Kemudian ada sahabat Nabi namanya Bilal bin Rabah. Siapa namanya? Bu, Bilal bin Rabah ini bu, tiap habis wudu dia sholat sunnah wudu. Sholat apa namanya bu? Sholat sunnah wudu. Tak pernah diajarkan Nabi, tak pernah dibuat oleh Nabi, tak pernah dilakukan oleh Nabi. Dipanggil oleh Nabi Bilal. Bilal, ta'al. Kesini Bilal. Sami'tu dafana alaika baina yadayya fil jannah. Aku mendengar Bilal suara sendalmu di dalam surga. Apa amalan yang kau perbuat? Aku sholat sunnah sesudah wudu ya Rasulullah. Tak ada. Rasulullah bilang, kamu pelaku bid'ah Bilal, kamu sesat, neraka tempatmu. Tak ada. Tidak ada. Hebat tak Bilal bu? Hebat Bilal. Kalah kita dengan sendal Bilal bu. Sendal Bilal masuk kita masih remang-remang. Betul tak? Antara nak masuk surga dan neraka kita ini bu. Kalah kita dengan sendal Sayyidina Bilal. Sendal kita masuk mana? Masuk dalam parit sana, sungai. Maka yang maulid, alhamdulillah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingat kepada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah riwayat bu, ini dengarkan Pak ya, jangan sampai kelewatan ini. Pak, Bu, ada sebuah riwayat ketika Rasulullah dipanggil Isra Mi'raj, ketemu sama Allah, cakap-cakap sama Allah, bincang-bincang sama Allah. Allah kasih 3 pertanyaan sama Nabi. Berapa? 1 pertanyaan. Wahai Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Anta ya Allah. Engkau ya Allah, jawab Nabi. 1. Yang kedua, kata Allah, wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menciptakan kamu? Anta ya Allah. Engkau ya Allah yang menciptakan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan ketiga, wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang memiliki aku, kata Allah. Pak, pertanyaan ketiga Pak, kata Allah, siapa orang yang memiliki aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi nunduk, Nabi malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tak bisa menjawab pertanyaan ketiga. Yang jawab Allah langsung. Siapa yang jawab bu? Allah yang ngasih pertanyaan, Allah sendiri yang menjawab pertanyaan ketiga. Apa kata Allah? Wahai kekasihku Muhammad, orang yang memiliki aku, kata Allah, orang yang mencintaimu. Allahu Akbar. Orang yang mencintai Nabi Muhammad. Orang yang suka solawat sama Nabi. Sikit-sikit solawat, sikit-sikit lisannya basah dengan solawat. Ibu-ibu lagi masak, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Datang suaminya dari belakang pulang. Sallallahu, kata ibu, bu kopi. Sallallahu ala Muhammad. Bu kopi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
Jadi kalau kita Pak menghadapi ibu-ibu majelis taklim kalah kita Pak. Lisan ibu ini ringan bergerak. Nyaring ibu-ibu ke bapak-bapak. Ibu-ibu nyaring. Luar biasa ibu-ibu majelis taklim. Jadi kalau ada suami manggil lagi solawat, tetap kita melayani suami. Andai boleh perempuan sujud sama manusia, aku izinkan, kata Rasulullah, seorang istri sujud sama suaminya. Karena sujud sama manusia tak boleh, haram, dosa besar. Maka kita cukup menghormati suami. Kita malam ini hadir karena cinta kepada Rasulullah. Kita malam ini memperingati hari lahirnya Rasulullah. Jangan kalah dengan Abu Lahab. Bu, Pak, jangan kalah dengan Abu Lahab. Abu Lahab itu sedekahnya 100 juta. Pak, Abu Lahab sedekahnya 100 juta. Dia membebaskan seorang budak namanya Suwaibah. Kenapa dia bebaskan Suwaibah? Karena iparnya sedang melahirkan anak laki-laki, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kali seumur hidupnya dia bebaskan Suwaibah, dia sedekah karena senang lahirnya Nabi Muhammad 100 juta. Kalah kan kita sama Abu Lahab? Abu Lahab sekali sedekah 100 juta. Di sini ibu-ibu ringan tangan semua, sedekah semua. Amin ya rabbal alamin. Karena senangnya dengan lahirnya Nabi, dengan kekuasaan Allah melahirkan seorang Nabi yang agung, yang mulia, Abu Lahab senang. Khuffifa alayya fi kulli isnain. Tiap hari Senin azabnya Abu Lahab diringankan. Di mana taunya? Abbas, saudara kandung Abu Lahab, bermimpi. Hei saudara kandungku Abu Lahab, apa kabarmu di sana? Saya masuk neraka. Terus panas kenda? Ya panas. Terus tiap hari Senin azabku diringankan oleh Allah. Li'tati Suwaibah, karena aku memerdekakan Suwaibah, karena senang dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang enggak mau maulid Nabi itu perlu belajar dengan Abu Lahab. Betul Pak ya? Perlu belajar dengan Abu Lahab. Kita yang hadir malam ini karena kita cinta, senang dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Datanglah sahabat Nabi, ya Rasulullah, bagaimana mungkin kami akan bersolawat kepada engkau ya Rasulullah, sedangkan engkau sudah hancur dimakan cacing tanah? Apa jawab Rasulullah? Innallaha harramal ardo ajsadal anbiya. Allah haramkan jasad para nabi, jasad para rasul, para utusan Allah disentuh oleh cacing tanah, oleh tanah sekalipun tak dapat menyentuh kulit tubuh para nabi, termasuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi solawat ibu, solawat kita tadi yang mahallul qiyam, yang berdiri tadi, dibawakan malaikat ke makam Nabi di Madinah Al-Munawwarah. Begitulah dalam hadisnya. Amin ya rabbal alamin. Bolehkah kita berdiri gaya untuk mengagungkan Nabi? Apakah tidak berlebihan? Sahabat memuji Nabi, tabi'in memuji Nabi, ulama-ulama memuji Nabi. Ketika dipuji oleh sahabat, sakata wa tabassama, Nabi diam dan tersenyum. Bu, ketika ada sahabat memuji Nabi, mengagungkan Nabi, sakata wa tabassama, Nabi diam
dan tersenyum. Mudah-mudahan salawat kita membuat Nabi tersenyum. Amin ya rabbal alamin. Jadi memberikan contoh itu gampang, ngasih contoh susah. Memberikan contoh gampang, ngasih contoh susah. Karena Nabi kita ini manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian seorang nabi, seorang rasul dari golongan manusia. Bu, nabi kita itu manusia. Jadi perintah Allah itu masuk akal. Kita disuruh nyontoh manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi kalian. Jadi Nabi itu manusia, bukan malaikat, bukan jin, bukan dewa. Manusia Nabi itu, Bu. Bagaimana kalau kita disuruh contoh malaikat? Bagaimana malaikat? Malaikat makan kagak, tidur kagak, minum kagak, sama duit budek, sama wanita kagak nafsu. Tak nyambung dengan kita, Pak. Sulit mah kalau mau nyontoh malaikat. Superman itu hebat, bisa terbang. Bagaimana kita nyontohnya anak terbang? Lagian Superman celana kolornya di luar, betul kan? Bagaimana nak nyontoh Superman? Jadi Nabi kita ini manusia, predispositionnya sama. Perintah Allah, kau contoh ini manusia yang paling baik. Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya akhlak Rasulullah mulia, agung sekali. Kenapa kita mesti mencontoh Nabi? Satu, kita tidur enggak, Bu? Nabi juga tidur. Kita manusia tidur, Nabi juga tidur. Tidur Nabi, tidur mata doang, tapi hati tidak pernah tidur. Tidur kita keblek. Kalau sudah tidur habis-habisan. Itu pun kalau sudah begadang, subuh tidak bangun, berarti tidurnya habis-habisan. Nanti ini kan malam nih pulangnya seandainya, ibu capek luar biasa, nanti subuh tidak kebangunan. Kalau betul-betul tidak dengar suara azan, as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Tidur lebih baik daripada solat. Tarik selimut ibu, insya Allah tidak ada. Bapak-bapak tidak ada, Pak, ya? Kalau ibu memang tercapean luar biasa, tidak mendengar suara azan, itu namanya uzur. Bangunnya jam 8 pagi. Gimana sholat subuhnya? Sholat subuh jam 8 pagi. Jangan nunggu besok, Bu. Sholat subuh jam 8 pagi, karena kita ketiduran. Terus lagi, Nabi keringetan. Kita keringetan enggak? Keringetan. Nabi juga keringetan. Keringat Nabi wangi, harum seperti minyak kasturi pada zaman belum ada parfum. Keringat kita, rasain seorang aja. Jangan pakai dikebet lagi. Rasain sendiri. Kemudian kita beludah enggak, Pak? Beludah. Nabi juga beludah. Ludah Nabi obat. Ludah Nabi obat.
dulu waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq ke Gua Sur, apa namanya? Hijrah. Sampailah di mulut Gua Sur, kata Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, jangan masuk dulu ya Rasulullah, biar aku bersihkan apa-apa yang ada di dalam gua ini. Dibersihkan oleh Abu Bakar Siddiq sampai bersih dibersihkan oleh Abu Bakar Siddiq. Saat itu Abu Bakar disengat oleh binatang berbisa kalajengking, digigit Abu Bakar Siddiq, sakit, ngebet, bengkak, biru, lebam. Tidurlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di pangkuan Abu Bakar Siddiq. Ternyata mata tidak bisa membohongi badan yang kesakitan. Jatuhlah air mata Abu Bakar Siddiq tepat ke pipi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangun Rasulullah. Wahai Abu Bakar, kenapa wajahmu pucat? Tak senang ya hijrah? Senang ya Rasulullah. Takut ya dikejar orang-orang kafir Quraisy? Tidak ya Rasulullah, saya senang ya Rasulullah. Lalu kenapa wajahmu berubah? Tangan ya Rasulullah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Sembuh, bersih, lebamnya hilang, sakitnya hilang. Pengen tahu kita yang ludahin, Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bengkak campur goreng. Ludah Nabi, Pak. Ludah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita yang mesti sampaikan dalam peringatan Maulid Nabi. Pribadinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat luar biasa, multidimensi. Mau contoh apa sama Nabi? Saya pedagang, Pak. Nabi berdagang, Mas. Umur 9 tahun sudah sampai ke Syria, negeri Syam. Saya guru, Pak. Nabi ngajar, Pak, Bu. Innama bu'istu mu'alliman. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah menjadi guru umat, menjadi pengajar. Saya militer, Pak. Nabi jago perang, Pak. Mengatur militer. Saya kepala keluarga, Pak. Nabi punya anak bini, Bu. Nabi punya anak bini, Pak. Mau nanya mana sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi itu pribadinya multidimensi. Apa yang ada di kita, Nabi memiliki segala-galanya. Maka pantas Nabi untuk kita contoh, dan pantas Nabi Muhammad untuk kita cintai. Pribadinya Nabi sangat luar biasa untuk umatnya. Nabi kan sudah diampunkan dosanya oleh Allah, sudah dapat jaminan ampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi kalau sujudnya lama. Nabi sholat tahajud, bangun malamnya wajib, sujudnya lama, berdirinya lama, sampai bengkak kaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tahu di sini banyak yang bengkak kakinya. Asam urat. Nabi berdirinya lama, sujudnya lama. Wajib Nabi sholat tahajud, kita tahanyut. Bu, nanti bangun jam 3:30 sholat sunnah usolli sunnat tahajjudi rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar, kata ibu. Sujud terakhir ibu nangis. Mah, kok tadi sujud terakhirnya nangis? Papa enggak pernah beli apa tah? Papa tidak pernah beliin saya gelang.
Dah 7 tahun nikah sama bapak, dah pernah dibeliin gelang. Tetangga sebelah pak, gelangnya kayak pelak sepeda besarnya pak. Bapak 7 tahun nikah sama saya, dah pernah beliin gelang. Gimana sih bapak ini? Betul bu, itu gelangnya besar karena suaminya banyak warisan. Kasihanlah suami, peras keringat banting tulang cari nafkah untuk istri makan, untuk istri pakai parfum, untuk istri pakai bedak. Tapi Pak Ustadz saya kerja, alhamdulillah. Berarti ibu bantu suami, surga tempatnya. Tapi ibu jangan menor-menor keluar rumah. Ini ndak pakai mukena, pakai kerudung sakaratul maut. Tunggu pak sebentar. Nak pergi kondangan, pakai make up 2 inci. Nah tidur sama suami pakai daster, kelentiaknya berlubang. Ndak pakai minyak wangi. Bagaimana bapak nak tidur sama ibu? Nanti bapak keluar rumah kerja. Oh ya gaya ke. Banyak perempuan cantik di luar karena ibu tak pernah dan tidur sama suami harus wangi, harus bersih, harus menggiurkan suami. Mata suami jadi senang. Itu perempuan yang baik dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan yang baik bagaimana ya Rasulullah? Perempuan yang baik adalah perempuan yang ketika suaminya memandang, suaminya sejuk hatinya, suaminya mandang nyaman, mandang istri, karena suami istrinya pandai dan usahakan bangun malam bu sholat tahajud. Nabi dapat jaminan ampunan dosa, surganya Firdaus, sholatnya sampai bengkak. Ingin ngasih contoh sama umatnya betapa beruntungnya, betapa bersyukurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi manusia yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang mesti kita contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, Pak, Nabi sabar Pak. Nabi sabar luar biasa Pak. Nabi tak pernah marah. Nabi sabar orangnya Pak. Ketika Nabi pulang dakwah malam, ketok pintu, Assalamualaikum. Tak dijawab oleh Siti Aisyah. Assalamualaikum istriku Aisyah. Tak dijawab. Assalamualaikum istriku Aisyah. Tak dijawab. Nabi buka surbannya, diamparkan pas di depan pintu. Tidurlah Nabi di depan pintu. Coba Pak kita pulang Pak. Assalamualaikum Bu, Papa pulang. Assalamualaikum Bu, Papa pulang. Makin nyaring. Woi, mati ke? Assalamualaikum, Papa pulang. Keluarlah jurus Naruto. Gimana? Naruto kah? Terajangkan, centar. Baru istri belabik di atas kasur. Ya bapak ke kasaang. Maaf Pak, mama tak kedengaran Pak. Itulah kau. Kalau udah tidur mati. Kalau tidur memang tidur mati. An-naumu kal maut. Tidur itu seperti mati. Jadi Nabi Pak sabar luar biasa Bu. Pak, Nabi sabar. Apalagi sabarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tiap hari ngasih makan perempuan tua Yahudi buta giginya ompong di pasar Madinah. Tiap hari Nabi ngasih makan tuh nenek-nenek. Tiap mau ngasih makan dikunyah dulu oleh Nabi rotinya. Dikunyah
Kemudian dimasukkan nenek, makan nenek. Kata nenek tuh, ini nikmat ludah Nabi nih. Tapi ibu jangan coba praktek nanti dengan kawan. Yo, nak coba ke ludah saya. Pingsan 24 jam. Nyam, kata tu nenek, nyaman, nikmat makanan ini luar biasa, kata tu nenek. Tapi nenek itu sambil ngomong, kamu jangan ikutin Muhammad. Muhammad itu pemecah belah umat. Muhammad itu tak bagus. Padahal Nabi di depannya. Nabi di depan, Pak. Dikunyahnya lagi oleh Nabi. Dikunyahnya dimasukkan. Kata nenek, nyaman, nikmat. Ngomong lagi deh. Jangan ikutin Nabi, Nabi itu tak jelas. Nabi itu tak baik. Pemecah belah umat. Coba kita digigirkan, Bu. Udah dijamin, udah ditraktir, kita masih diomong-omonginnya, dicaci makinya, lempeleng saja kita, Bu ya. Orang kayak gitu. Tapi Nabi sabar luar biasa. Luar biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking sabarnya Nabi sampai dijuluki ulul azmi, orang yang paling sabar luar biasa. Kemudian wafatlah Nabi umur 63 tahun. Nenek itu belum wafat. Nabi dulu wafat. Nah, datanglah Abu Bakar As-Siddiq nanya anaknya. Siapa nama Abu Bakar? Anaknya Abu Bakar yang dinikahi oleh Nabi? Aisyah. Pintar ibu luar biasa. Aisyah, iya ayah. Apa kebiasaan suamimu di luar rumah, wahai Aisyah? Ayah, kebiasaan suamiku ngasih makan sama nenek-nenek di pasar Madinah. Nenek itu buta, Yahudi, tidak beriman kepada Allah, giginya ompong. Datanglah Abu Bakar Siddiq. Teng teng teng. Datang Abu Bakar Siddiq, ngasih makan, rotinya keras, langsung main masukkan ke mulut si nenek. Nenek marah. Kamu bukan orang yang biasanya ini. Kemana orang yang biasanya? Kamu ini bukan. Lalu kenapa, Nek? Biasanya orang yang ngasih makan saya itu dikunyah dulu, dilembutin dulu. Kamu tidak lihat aku ini ompong, kata si nenek. Langsung dikasih makan oleh Abu Bakar Siddiq. Marah tuh nenek. Apa jawab Abu Bakar Siddiq? Nek, tahu keh Nek, yang ngasih makan sama nenek tiap hari itu tahu? Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangis tuh nenek sejadi-jadinya. Nangis nenek tuh sejadi-jadinya. Masuk Islam, beriman kepada Allah gara-gara akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana letak sabarnya Nabi lagi? Ketika pamannya Abu Thalib wafat, meninggal, menyusul tahun berikutnya istrinya Siti Khadijah juga meninggal. Istri Nabi Khadijah. 2 tameng sudah wafat, 2 pelindung Nabi sudah wafat. Ketika 2 tameng ini masih hidup, segan Bu, hormat orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika 2 pelindung ini wafat, tangkap Muhammad, bunuh Muhammad, tangkap dia hidup-hidup, kita penggal kepalanya. Makin banyak gangguan orang-orang kafir Quraisy. Pergilah Nabi ke desa Thaif, Bu. Nabi pergi ke desa Thaif. Apa yang terjadi? Dilempar Nabi dengan batu, berdarah pelipisnya, kakinya berdarah. Lupakah itu kita dengan Nabi, Pak? Lupakah kita peristiwa itu, Pak? Bahwa Nabi pelipisnya berdarah, kakinya berdarah, ditampungnya dengan wadah darah itu. Lalu Zaid bin Harisah bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tampung darah itu ya Rasulullah?" Wahai Zaid bin Harisah, kalau darahku jatuh ke tanah Thaif ini, Allah akan ratakan bumi Thaif ini dengan gempa yang sangat luar biasa. Datang malaikat Jibril nawarin bantuan, nawarin pertolongan.
wahai Muhammad, mud yadaika ilas sama, angkat tanganmu ya Muhammad, angkat tanganmu wahai Rasulullah, mintalah sama Allah, mintalah sama Allah. Aku akan himpit dua bukit Taif ini sama orang-orang Taif yang tak punya sopan santun itu. Apa jawab Nabi? Lah, jangan. Innahum qaumun la ya'lamun. Sesungguhnya mereka itu tidak tahu bahwa aku ini seorang nabi dan rasul. Jangan, kata Nabi, Bu, coba kita, Bu. Datang malaikat Jibril. Bu, nak kau apa kan orangnya? Nak disikat ke nak dibiarkan? Sikat. Hajar saja. Nabi sabar. Pak, Bu, alhamdulillah saya ceramah dari Sungai Duri sampai ke Bengkayang. Pernah ke Bengkayang, Bu? Karena waktu itu saya juara 1 tingkat provinsi. Alhamdulillah. Sombong Pak Ustadz? Enggak, klarifikasi. Kasih tahu ya bahwa saya ini bukan Ustadz kaleng-kaleng. Kasih tahu ya Bu ya. Waktu itu saya ceramah di Bengkayang. 2 kali dah ceramah di Bengkayang. Kayak apa sih Pak Ustadz Dian ini? Diundangnya saya nginap, saya bawa orang kesayangan saya. Ini dia, bapak saya bawa pakai motor nginap di Bengkayang, ngisi maulid Nabi juga. Alhamdulillah, saya ceramah dari Sungai Duri sampai ke Bengkayang, tak pernah dilempar orang dengan batu, cetar, tak pernah. Yang ada saya dilempar dengan duit. Pak Ustadz ini bicara amplop. Tak boleh bicara amplop. Dosa seorang ustadz minta bayaran, minta amplop. Lebih berdosa lagi ngundang ustadz tidak dikasih amplop. Bu, saya pernah diundang ke Pulau Kabung 2 kali. Ya Allah, nanya harga tarif tolen, padahal Dian Sentosa tidak pernah bilang pakai tarif. Nanya ke bapak saya, berapa yang undang anakmu ya? Ya bapak bilang paling besar 500 Pak, paling besar. Ngundanglah dia 2 kali. Saya ceramah di depan ibu-ibu Pulau Kabung, bapak-bapak. Bapak-bapak yang mau mengundang saya, jangan nanya tarif. Dikasih saya alhamdulillah, tak dikasih innalillah, saya bilang. Jadi saya tidak pernah memasang tarif itu ya. Ada orang ngundang saya berangkat, dan saya tak pernah orang diundang oleh orang itu terlambat. Kecuali di sinilah saya habis isya berangkatnya. Biasa saya diundang jam 1, saya berangkat jam setengah 1. Saya masuk masjid sepi, tidak ada orang. Yang ada cuma orang ngaji, tapi di mic, tapi di radio HP. Mana be orang? Maaf Pak Ustaz, kami tidak ada yang nyambut, maaf. Dah biasa Pak. Dah biasa. Alhamdulillah. Coba kalau ibu lagi berjalan sama suami, udah dandan pakai pon, pakai forlefli, pakai minyak wangi, semprot sana, semprot ke kanan, semprot ke belakang, semprot ke depan, wajah disemprot. Berangkat sama suami, pegangan sama suami. Takut jatuh kan, so sweet. Pak, pelan-pelan Pak pelan betul bapak tuh. Di depan ada lobang, ada cekungan, ada air kotor di sini, air kotor. Di belakang laju, cueng, mancit air ke wajah, ke baju, ke motor. Apa jawab kita? Kurang ajar, mati kau nanti. Itu Bu. Insyaallah ndak di sini. Bu, saya habis ceramah di Jirak, Bu. Betul-betul memang Allah nak nguji saya. Dan saat itu saya ndak ada ngomong apa-apa. Saya ikhlas.
Karena saya sudah nyampaikan dakwah Nabi, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pulanglah saya di Kolor itu, di Jira ada cekungan banyak. Ada mobil Innova laju. Mobil Innova laju, kebetulan dia laju pas mancit kotoran ke wajah saya, ke helm, ke badan, ke motor juga masih ada bekasnya nempel putih tuh kotoran. Saya ikhlas waktu ingat saya sebutkan tadi saya ceramah inilah kayaknya di Masjid Husnul Khotimah di Jirak. Oh, itulah dia. Itulah dia. Allah memang nak nguji kita. Hidup ini ada ujian. Hidup ini bukan tenang, adem, ayem, nyaman, kenyang, santai. Tidak. Pak Ustadz, saya sudah hijrah, saya sudah pakai kerudung, saya sudah berhijab, saya sudah jadi orang baik. Kenapa duit saya masih hilang? Cincin saya masih hilang. Gelang saya hilang. Kenapa masih hilang? Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah sedang jatuh cinta dengan hambanya, siap-siaplah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibu sedang dicintai oleh Allah, siap-siaplah diuji. Kadang ujiannya lewat suami. Apa lewat suaminya? Mak, boleh ke aku kawin lagi? Bu, boleh ke aku kawin lagi? Tak boleh. Kamu tahu sejarah Nabi kan? Iya, aku tahu sejarah Nabi, Bu. Itu Siti Khadijah waktu masih hidup Nabi tak pernah poligami. Nabi tak pernah nikah lagi. Pak, kau lihatlah wajahku Pak, baik-baik Pak. Aku masih hidup Pak. Masih seger aku Pak. Masih sehat. Yo, di depan kau Pak, lihatlah aku. Jadi kalau Bapak nak nikah lagi, langkahilah mayat saya. Gitu Bu ya jawabannya Bu ya. Siti Khadijah tak pernah dipoligami oleh Rasulullah ketika beliau masih hidup. Dan beliau sudah wafat, barulah Rasulullah menikah lagi. Istri Rasulullah itu yang paling sahih hadisnya 11. Berapa Bu? 11. Istri yang dinikahi dalam keadaan perawan hanya Siti Aisyah. Bahkan Rasulullah pernah menikahi perempuan umur 70 tahun. Jadi bapak-bapak yang nak poligami, yang nak nikah lagi, silahkan nikahi nenek-nenek. Nikahi nenek-nenek. Alhamdulillah. InsyaAllah bapak-bapak yang ada di depan ini soleh-soleh semua, istri-istrinya solehah semua, baik-baik semua, rumah tangganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.